Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Prof. Muli, Pak Isan, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Skillswap akan mempresentasikan MVP dari tugas kami dengan anggota saya sendiri Farhan Nuzul Fedri, terus ada Christo Prasetya dan ada Mario Matius Ganawan. Apa itu Skillswap? MVP Skillswap itu merupakan platform digital sederhana yang bertujuan untuk menghubungkan antara mahasiswa yang membutuhkan keahlian dan mahasiswa yang memiliki keahlian tertentu, sehingga mereka dapat berbagi pengetahuan dan keterampilan secara sukarela dan mudah diakses. Dengan kami memfasilitasi pertukaran keahlian secara peer-to-peer, alat ini diharapkan dapat memperdayakan mahasiswa untuk saling belajar, mengasah kemampuan, dan memanfaatkan potensi kolektif yang ada dalam komunitas kampus UI. Lanjut, ini ada tampilan dari website Skillswap, landing page-nya ada bisa dilihat di kiri dan kanan. Lanjut. What do we solve? Mahasiswa itu seringkali memiliki keahlian spesifik, tapi tidak termanfaatkan secara optimal. Dan ada juga mahasiswa yang membutuhkan keahlian tertentu, seperti yang digunakan untuk tugas, proyek pribadi, dan lain sebagainya. Tetapi kesulitan untuk menemukan sumber yang mudah diakses, terjangkau, dan berbasis komunitas di dalam kampus mereka. Lanjut. Kenapa ini menjadi problem? Yang pertama itu untuk mahasiswa yang punya keahlian, potensi mereka bisa terbuang karena tidak ada tempat, terus ada kurangnya pengakuan atau apresiasi, terus kesempatan mengajar yang terlewat, dan sulitnya mencari tambahan uang jajan. Terus, untuk mahasiswa yang membutuhkan keahlian, mereka mungkin agak kesulitan belajar mandiri dan membutuhkan tutor, terus biaya yang mahal kalau misalnya untuk bayar course, terus akses yang terbatas, terus yang terakhir itu ketergantungan pada sumber luar. Seringkali harus mencari solusi dari luar kampus, tidak di dalam kampus. Terus, secara umum di komunitas kampus, kurangnya kolaborasi lintas minat jurusan, potensi kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antar mahasiswa dari berbagai latar belakang tidak tergali, terus rasa komunitas yang kurang terbangun. Interaksi yang didasari saling membantu mengembangkan kalian bisa memperkuat ikatan di dalam komunitas kampus itu sendiri. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya, what is the problems of Verve? Jadi untuk lokasi sendiri banyak ya di lingkungan kampus secara umum seperti organisasi antar mahasiswa, lintas prodi, ormawa, UKM maupun di lingkungan kosan atau asrama. Jadi interaksi sehari-hari ini seperti pengerjaan tugas kelompok proyek individu dan lain-lain juga bisa menjadi lokasi utama dari problem ini. Nah, lalu untuk produknya, di mana informasi terkait biasanya tenggelam di chat-chat umum atau grup chat dan konten yang ada juga tidak terstruktur pada media sosial. Dan tidak adanya juga platform khusus untuk bertukar keahlian antar mahasiswa. Lalu online course seringkali menjadi alternatif tapi agak mahal dalam segi biaya karena mahasiswa juga banyak yang uangnya pas-pasan dan tidak bisa eh, membeli atau subscribe pada course tersebut. Next. Lalu untuk siapa yang terimpact atau is impacted, jadi ada tiga yaitu mahasiswa, dosen pengajar, dan pihak kampus. Mahasiswa sendiri dari berbagai angkatan memiliki hal yang tertentu yang bisa saling berbagi untuk mempelajari skill baru. Lalu untuk dosen pengajar, dosen bisa melihatnya sebagai opportunity atau sarana pendukung untuk pembelajaran informal. Jadi dengan ini mahasiswa juga bisa meningkatkan skill di luar pembelajaran yang dilakukan. Untuk pihak kampus sendiri dapat meningkatkan iklim kolaborasi dan memberdayakan mahasiswa. Next. Jadi kapan problem ini dilihat? Jadi masalah ini juga sudah cukup lama karena seiring adanya komunitas belajar itu baik dalam luar kampus maupun dalam kampus, masalah ini juga sering lebih terasa ketika ingin meningkatkan tuntutan kalian beragam di dunia modern ini. Lalu keterbatasan atas waktu dan biaya juga untuk mahasiswa mengakses sumber daya dari secara formal di luar kurikulum. Lalu kesadaran akan potensi adanya sharing ekonomi. Next. Lalu selanjutnya, how is the problem observed? Jadi, mahasiswa seringkali merasa tidak mempelajari sesuatu hal secara online dari tutorial. Jadi, walaupun sudah belajar online juga kadang tidak mengerti. Lalu masalah ini juga bisa terjadi karena setiap orang tuh mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami atau mempelajari sesuatu. Lalu selain itu juga kurangnya project collab antar fakultas yang membuat mahasiswa juga tidak tahu keahlian masing-masing. Jadi sulit untuk mencari teman yang emang mungkin paham dalam skill tertentu. Jadi how often is the problem observed? Sering karena mahasiswa sebanyak 80%
sering membutuhkan bantuan skill tertentu setidaknya 1 sampai 2 kali per minggu. Dan 70% memiliki skill yang dibagikan tapi tidak tahu cara menawarkannya secara efektif. Lalu freelancer atau pekerja lepas, 60% open untuk barter skill jika ada platform yang terpercaya, seperti Upwork tahun 2023. Lalu untuk besarannya sangat masif, di mana melibatkan sebagian besar populasi mahasiswa di suatu kampus. Jadi hampir setiap mahasiswa ini pernah berada di posisi membutuhkan skill atau memiliki skill yang bisa dibagikan pada satu titik semasa studinya. Lalu trennya semakin naik karena pada kurikulum kampus yang kurang menyentuh skill praktis, lalu biaya kursus online yang makin lama makin mahal, dan kebanyakan juga generasi muda lebih suka belajar langsung dari teman sebaya daripada dari orang lain. Lalu maraknya pekerja lapas yang ingin menghemat biaya proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh user. Pertama itu mungkin bisa belajar dengan mandiri, bisa dari YouTube ataupun dari Google dan website lainnya. Tapi masalahnya itu tidak terarah, juga tidak ada feedback, jadi satu arah doang gitu. Kemudian untuk alternatif kedua itu bisa nanya teman atau melalui seniornya dari individu tersebut, melalui chat personal atau melalui grup, tetapi hanya terbatas oleh jaringan dan kurang scalable. Kemudian melalui grup media sosial atau post di medsos juga rawan untuk tenggelam. Tenggelam itu cepat dan tidak terorganisir juga. Kemudian kalau untuk online course, itu kelas online berbayar ini membutuhkan biaya yang cukup mahal dan waktunya juga tidak fleksibel karena biasanya kita berlangganan per periode waktu, misal per bulan. Kemudian buat freelance platform, ini kita juga harus membayar jasa dan juga tidak ada opsi barter gitu. Jika kita memilih kalian, kita tidak bisa menawarkan ke orang lain. Kemudian selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan terkait website yang kami buat. Di sini sudah kami upload ke Vercel. Jadi untuk homepage ini di sini ada Skills Web atau platform pertukar keterampilan untuk kami memfokuskan untuk mahasiswa UI. Di sini bisa bertukar skill, cari pekerja. Kemudian di sini juga bisa langsung mencari skill apa yang pengen kita cari. Di sini ada dashboardnya juga. Kemudian ada fitur-fitur unggulan kami bisa dilihat di sini. Kemudian di sini ada cara kerja. Pertama buat profil, cari sesama mahasiswa, mulai diskusi dan menjadwalkan untuk belajar. Di sini ada dan di sini ada founder-founder dari Skillswap ini ada kami bertiga. Jadi untuk step pertama itu kita bisa mendaftarkan akun, misalnya di sini nama lengkap, misalnya nama saya, terus email saya, passwordnya. Kemudian selanjutnya ini nama universitas, misalnya Universitas Indonesia, ini teknik komputer. Angkatan 2022. Kemudian ini bionya, misalnya bisa kita ketik, saya ketik SABC aja. Kemudian ini bisa ada survei untuk skill minat dan bakat kita. Dan ini bisa langsung klik daftar aja. Kemudian buat untuk mencari sekiranya skill yang pengen kita cari untuk bertukar, kita bisa ke dashboard. Nah, di sini ada terlihat mahasiswa aktifnya berapa, ada skill yang tersedia dan sebagainya, dan kita bisa mencari gitu. Misalnya kita mau mempelajari terkait Photoshop. Nah, kita bisa mencari kita ketika Photoshop dan di sini bisa nih terlihat skill-skill yang ada dan kita bisa klik chat dan tukar skill. Nah, kemudian dari segi kewirausahaannya sendiri, kelompok kami akan menerapkan subscription bagi user yang ingin memasukkan namanya ke dashboard yang ada di sini untuk bisa dicari gitu. Jadi untuk akun yang biasa mungkin hanya bisa mencari, tapi untuk chat dan tukar skill gitu kita akan menerapkan subscription supaya dengan biaya yang kecil, relatif kecil untuk mahasiswa, supaya mereka bisa saling bertukar skill dan melakukan chat juga. Dan juga selain itu subscription juga membuat mereka masuk ke bagian yang di highlight gitu untuk user yang melakukan subscription. Mungkin itu sekian saja demonstrasi dari kelompok kami terkait skill swap. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.